Songgokerto Batu, Malang, Jawa Timur pada 2005 silam. Oke cuy, di video kali ini kita bahas tentang ragam peristiwa, yang mana salah satunya akan kita bahas yaitu sebuah peristiwa yang menjadi sejarah panjang bagi negara kita, Republik Indonesia. Nah, namun sebelum ke pembahasan, kita ke intro yang satu ini. Oke, Dr. Azhari Bibuse, teroris dan insinyur asal Malaysia yang tewas dalam kasus penyergapan. Pada tanggal 9 November 2005, Dunia Keamanan Indonesia dan Malaysia dihebohkan oleh kematian Dr. Azhari Bibuse, seorang insinyur Malaysia yang dikenal sebagai otak di balik serangkaian aksi terorisme yang mematikan di wilayah tersebut. Kita ke profilnya dulu. Azhari lahir pada 14 September tahun 1957 di Melaka, Malaysia, yang memainkan peran kunci dalam pengeboman konsulat di Filipina tahun 2000. Kemudian bom Bali 2002, bom Marriott tahun 2003 bersama dengan serangkaian serangan lainnya yang merebut banyak korban saat ini. Bersama dengan Nurdin M. Top atau Nurdin Muhammad Top, mereka menjadi buronan yang paling dicari di Indonesia dan juga Malaysia saat ini. Pendidikan dan awal hidup Azhari melibatkan tinggal di Australia dan meraih gelar PhD dalam valuasi properti dari Universitas 3D Inggris, namun jejaknya beralih ke radikalisme atau jalur radikalisme setelah bertemu dengan pimpinan Jemaah Islamiyah atau Abu Bakar Ba'asyir. Kemudian Azhari mendapatkan pelatihan pembuatan bom di Afghanistan dan menjadi penulis panduan-panduan yang digunakan dalam berbagai serangan terorisme pada saat itu. Setelah serangkaian aksi terorisme dan upaya penyergapan yang gagal, Azhari terus menjadi target keamanan. Nah, tepatnya pada tanggal 9 November tahun 2005, laporan menyebutkan bahwa Azhari tewas dalam penyergapan dengan meledakkan diri atau ditembak oleh anggota kepolisian dalam upaya untuk menghindar dari penangkapan pada saat itu. Kemudian identifikasi Azhari dipastikan oleh polisi mencocokkan sidik jari dengan catatan kepolisian Indonesia dan kepolisian kerajaan Malaysia. Kematian Azhari ini atau Azhari Hussein menandai akhir dari perburuan panjang terhadap salah satu teroris yang paling berbahaya di wilayah ini. Kemudian meninggalkan pertanyaan tentang kelanjutannya, upaya penangkapan terhadap jaringan terorisme yang masih ada saat ini. Oke, nah setelah ke profilnya, kita bakalan coba untuk bahas bagaimana kronologi dari tragedi penyergapan dari Dr. Azhari pada saat itu. Drama penyergapan Dr. Azhari di Villa Flamboyan. Suasana mencekam terjadi di sebuah rumah Jalan Flamboyan A1 nomor 7, Kelurahan Songgokerto Batu, Malang, Jawa Timur pada 2005 silam. Hunian tersebut menjadi target pengamatan dan penyergapan tim Densus 88 anti teror Polri. Hai Polis, kalau berani masuk sini, ancam Dr. Azhari pada saat itu, yang merupakan otak di balik serangkaian bom termasuk bom Bali 2002 pada saat itu dan bom Bali 2005 juga. Seperti ditulis Arif Wahjunadi dalam bukunya Misi Walet Hitam tanggal 9 bulan 11 2005, mengungkap misteri terorisme Dr. Azhari yang dikutip dari liputan.com. Kala itu pasukan dari tim surprise
Densus 88 anti teror mengawali perburuan Dr. Azhari dengan melakukan penyamaran. Mereka menyaring sebagai gelandangan hingga pedagang keliling untuk berseliweran di tempat atau di depan villa Prambanan yang diyakini menjadi tempat persembunyian gembong teroris nomor wahid, yaitu Dr. Azhari pada saat itu, dan semua gerak-geriknya pun diawasi di kontrakan gitu loh, di sebuah kontrakan yaitu Villa Prambanan. Nah, operasi penyamaran didukung dengan 3 villa yang disewa di dekat lokasi persembunyian Dr. Azhari. Sementara para petinggi Densus 88 anti teror dan Bareskrim Polri berkumpul di Villa Mawar. Tidak ketinggalan 4 mobil dan 15 motor sewaan untuk keperluan transportasi pada saat itu. Kepala Densus 88 yang saat itu dijabat oleh Irjen Bekto Suprapto merasakan momentum. Dia lantas memanggil Crisis Response Team atau CRT, walet sistem dari Makob Teratai sebagai pasukan striking force atau pasukan pemukul yang akan menyelesaikan misi rahasia. Nah, lewat koordinasi bersama Komandan Satuan Pasukan yang terlatih Polri Kombes Pol Arif Listioso, 12 personil CRT terbang menggunakan pesawat VVIP Polri dari lapangan udara Pondok Cabe, Pandeglang Selatan menuju Bandara Abdurrahman Saleh, Malang, Sabtu 6 November tahun 2005. Kemudian mendarat di Skadron Teknik 022, pesawat buru-buru ditarik ke hanggar dan pintu segera ditutup rapat pada saat itu. Karena ini misi rahasia, saya khawatir ada pihak-pihak lain yang akan melihat kedatangan mereka, kata Bekto saat menghubungi Komandan Lapangan Udara atau Danlanut Abdurrahman Saleh Sayuti. Kemudian pasukan CRT Walet Hitam yang terdiri dari Bribtu Yudi, Ibtu Bram, Brigadir Dias, Brigadir Dedi, kemudian Peri, Brigadir Heru, Brigadir Heri, Brigadir Doni, dan Brigadir Jaka, dia meninggalkan hanggar. Usai menerima pengarahan Bekto, mereka istirahat sejenak di Hotel Kusuma Airgo yang dijadikan posko taktis prajurit CRT pada saat itu. Usai menyambut petinggi Densus 88 anti teror Polri, Komjen Goris Mele meminta semua anggota CRT mengumpulkan ponsel saat itu. Tidak boleh ada pihak lain yang mengetahui kehadiran kalian di sini. Bahkan petugas kepolisian setempat sekalipun tegas.